Oke, sekarang kita pelajari dulu kosakatanya sehingga nanti pas teman-teman ngedengerin udah terbiasa dengan kosakatanya dan lebih lancar menangkap makna atau isi kandungan dari audio yang nanti saya perdengarkan. Yang pertama ada nuni cim hada. Nuni cim hada tuh maksudnya kayak biasa rabun gitu. Kalau udah tua biasanya nuni cim hada. Jadi di matanya tuh kayak ada putih-putih kayak gitu loh. Atau kita tiba-tiba tuh kalau misalnya kita kecapean banget ngelihat HP atau ngelihat handphone laptop itu biasanya kan suka mata tuh tiba-tiba blur gitu kayak ada yang ngalangin di depannya tuh jadi kayak tiba-tiba apa namanya ngeblur gitu atau ada yang ngalangin itu sebetulnya nuni cincin hada. Terus mogi pot-pot hada itu artinya lehernya kaku ya mungkin terlalu banyak tegang sama ini semua pasti urusannya kalau nggak kebanyakan nonton HP lihat HP yang lihat laptop gitu ya atau nonton gitu pokoknya lehernya kaku pegel gitu ya. Terus mogi takem gorida itu artinya eh, apa tenggorokannya. Jadi mogi itu bisa diartikan leher juga, bisa diartikan tenggorokan juga ya teman-teman. Mogi takem gorida itu artinya leher, apa tenggorokannya panas gitu, terus kayak nggak nyaman lah. Biasanya teman-teman tuh kalau lagi habis makan pedes gitu, terus tenggorokannya lagi panas dalam nih sebutnya mogi takem gorida itu tanda-tanda panas dalam gitu. Sogi gobuk hada itu ya artinya apa em, sok itu kan kita bagian perut ya sebenarnya di dalam sok itu ada lambung. Ini biasanya kita bilang wi-nya itu nggak bagus gitu. Wi-nya itu artinya mah atau lambung. Jadi kalau sogi kobuheo itu biasanya kebanyakan makan. Kita tuh habis makan banyak banget, terus udah makan banyak banget, minum banyak banget, terus jadi duduk pun kayak susah banget, terus kayak ganjel di perutnya, itu sebetulnya sogi kobuheo. Terus kalau kasemi tap tap hada itu ya kayak sesak napas gitu. Saya itu kadang sering kalau lagi stres banget tidur pun rasanya napas tuh susah gitu. Padahal saya sendiri nggak ada riwayat sesak napas gitu ya. Jadi kasemi tap tap hada itu ya kayak ada yang ganjel aja di dada gitu. Terus napasnya jadi bawaannya tuh mau gitu mulu gitu ya. Ini gambar-gambarnya nomor 2 ini Mogi Pot-Pot Hada, nomor 3 itu hmm, Kasmi Tap Tap Hada, nomor 4 itu Mogi Takem Gorida, nomor 5 itu Nuni Cimcimada. Terus kalau kita lihat ke bawahnya ada Serida, Serida itu pri biasanya kalau makannya telat gitu kan. Jadi kayak ngerasa ulu hatinya sakit itu tanda-tanda kita kelaparan gitu ya. Serida itu perih gitu, perihnya perih lapar. Eh, Gejala mah kan kayak gini. Buta itu artinya bengkak gitu ya. Makida artinya mampet gitu. Ko makida ya gitu ya. Jadi hidungnya mampet gitu. Terus makanannya moge making gua katanya jadi atau golida gitu ya. Kayaknya ke ke kesendat nih di sini gitu. Adapta itu gatal, Sorida itu mati rasa. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang kalau habis lagi tidur, tapi tidur tangannya tuh salah posisinya. Nah, pas diangkat lagi tuh mati rasa kan tuh udah sambil perih-perih kayak gitu, kayak tusuk kayak gitu. Kalau enggak ini apa namanya selain mati rasa itu pasti teman-teman kayak kesemutan gitu loh. Jadi sebelum kesemutan itu kan eh, mati rasa dulu tuh baru kan Chiganayo gitu. Kalau sampingnya aju main sikul mau gemian otus nikah. Ya, ini juga bisa dijawab dengan sogi suryoyo gitu kan. 아침을 못 먹거나 매운 음식을 먹을 때는 jadi bin soge gitu. Bin soge itu di perut yang kosong 여러분 매운 음식을 먹으면 당연히 속이 쓰리겠죠. 오랫동안 비행기를 가면 어떤 증상이 나타납니까? Jauh gitu. Jadi yaitu biasanya kalau kelamaan naik naik apa tuh namanya pesawat 6 jam 7 jam itu kan pantat itu rasanya panas gitu kan. Kadang-kadang di belakangnya itu atau kakinya itu kesemutan. Sebelum kesemutan kan ada tiba-tiba mati rasa kayak gitu teman-teman. Oh, coryo atau biasanya tuh yang biasanya duduknya kalau agama Islam tuh sholat duduk di antara dua sujud kelamaan kayak gitu kan kakinya lama banget tekuk tuh. Nah, itu tuh biasanya pas bangun lagi, oh coryo itu mati rasa, abis itu semutan deh gitu. 언제 얼굴이 붓습니까? Biasanya kapan tuh? Ya, 일어나고 나서 보통 붓죠. Tapi kalau kata orang Korea, ramyeon mani 먹으면
Oh, nggak tahu ya saya itu percaya atau enggak kalau habis makan ramen katanya 얼굴이 부어요. 뭐 그랬다는데 모르겠어. 모르겠죠. Nah, terus sampingnya itu ada guaro. Guaro itu artinya terlalu kelelahan gitu ya, terlalu banyak kerja. Guasik itu terlalu banyak makan, over ya, over eating gitu kan. Guam itu terlalu banyak minum, minuman alkohol ya teman-teman. Guasok itu kecepatannya terlalu tinggi gitu kan. Guasobi itu terlalu konsumtif gitu loh. Guaro hamian konggangnya 안 좋아요 gitu kan. Kalau kecapean nggak bagus loh buat kesehatan gitu. Ya ini tanda-tanda kalau kita lihat Olga dan sebagainya itu kan mereka sakitnya tuh gara-gara meningitis karena terlalu lelah. Mereka sering begadang tidur 2 jam gitu kan akhirnya kelelahan itu biasanya bisa menimbulkan meningitis karena menyerang otak ya. Virus itu otaknya tuh jadi nggak beristirahat. jadi 여러분들 조심하세요. 매일 밤늦게까지 일을 해서 정말 피곤해요. Iyalah, nggak boleh ini. Saya aja kalau sekarang tuh karena udah umurnya udah 30-an, kalau misalnya lagi begadang sampai jam 3, nah kalau udah dulu-dulu nggak berasa tuh teman-teman masih umur belasan. Nah sekarang tuh belakang tuh kayak kepalanya tuh kayak nyut-nyut gitu kan. Susida kayak nyut-nyut gitu. Nah itu tandanya saya udah kecapean, saya tidur. Kalau dipaksain itu bisa parah gitu loh. Jadi kita kalau udah ngerasa badan kita udah nggak sanggup lagi, biasanya ada tanda-tanda tertentu tuh yang bilang ngasih ngasih tanda kamu udah kecapean nih. Itu badan kita. Nah, saya itu selalu dikasih tanda belakangnya tuh sakit, kepala belakangnya tuh. Ditongsu ya, ditongsu itu. Kepala belakang ditongsu itu biasanya langsung nyut-nyut. Nah, itu udah parah itu nggak boleh harus istirahat gitu. 어제 술을 많이 마셨더니 속이 쓰려요. Ya karena kebanyakan minum alkohol. Kita juga kan gitu teman-teman. Kalau kita kebanyakan minum Coca-Cola itu kan bergas ya. Itu sogi pasti serioyo. Kalau itu bukannya sogi serioyo itu selain perih ya, kayak ulu hatinya sakit lah teman-teman. Nggak enak gitu rasanya. 돈을 너무 많이 써서 생활비가 모자라요. Nah, karena kebanyakan make uang, biaya hidupnya apa jadi kurang gitu kan. Ini gua sobi ya teman-teman. Kalau yang satu itu gua ya. 어제 친구 생일 파티 갔는데 음식을 너무 많이 먹어서 지금까지 속이 거북해요. Tuh karena kebanyakan makan sekarang nggak enak perutnya gitu kan. Itu berarti guasik ya. 어제 시속 130km로 운전하다가 경찰에 잡혔어요. Kemarin gara-gara overspeed gitu kan kecepatannya terlalu tinggi 130 km per meter nyetir ketangkep polisi deh gitu. Mhm. Oke, next slide ya. Berikutnya teman-teman ini udah ada beberapa yang dibahas bahwa sogi kobukeyo. 음식을 너무 많이 먹어서 sogi kobukeyo. Jadi kebanyakan makan perutnya jadi nggak enak ya, enak gitu loh. Kayaknya pengen keluar lagi. sogi 쓰리다 뭐 매운 음식을 많이 먹어서 뭐 술을 많이 먹어서 아니면 그 늦게 먹어서 이제 갑자기 먹다가 아침에 뭐 먹느라 갑자기 먹어서 속이 쓰려요 gitu. Terus mau gitakem gorida itu yaitu panas dalam ya teman-teman, apa tenggorokannya itu panas gitu. Teman-teman berasa lah panas pedes kayak ada kayak kita tuh makan gitu. Makan permen Mentos kayak gitu di dalam di dalam di tenggorokan gitu. Padahal kita nggak makan tapi berasa kayak gitu itu berarti panas dalam. Mogi takem gorida gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nggak enak, ya bilang aja ke dokter mogi takem gorioyo gitu kan. Mogi pot-pot ada itu tadi ya lehernya kaku gitu kan, nuni buta, matanya bengkak, mani 울어서 그런 거죠. 눈이 침침하다, 뭐 TV나 컴퓨터나 뭐 PC나 텔레비전이 아니고 핸드폰을 많이 보면 보통 눈이 침침해요. 그리고 나이가 많이 드는 사람들에게도 눈이 침침하는 증상이 가끔씩 나타나요. 거가 막히다는 이동야 만ပတ်야 뭐 감기 걸릴 때는 자주 일어나는 증상이에요. 가슴이 답답하다, 그래요. 스트레스를 받을 때는 가슴이 답답할 경우가 있어요. 피부가 가렵다니 가탈이야. 그 모기 물어서 gitu kan, 모기가 물어서 jadi si nyamuk itu 뭐 엘러지가 있을 때는 피부가 가렵죠. 가려워요.
손이 저리다, 손이 저리다 tangannya mati rasa gitu ya. Biasanya selain kalau ketekuk atau apa ya, 손이 저리다 itu 하여튼 말 먹을 삐다 itu artinya keseleo. 여러분 운동하다가 잘못하면은 뭐 말미역을 필 수도 있어요. 멍이 들다 itu artinya memar. 누군가 때리면 멍이 당연히 들죠. 목이 buta itu tenggorokannya bengkak gitu ya. Semoga tidak itu pencernaannya nggak bagus. Mungkin 여러분 일주일 동안 뭐 대변 보다 itu artinya pup ya. 대변을 안 본, 안 보면은 그게 소화가 안 될 수도 있어요. 의사 그한테 빨리 물어보고 병원에 빨리 가야 돼요. 머리가 어지럽다는 당연히 알죠, 여러분. 이게 부칭이에요. 머리가 어지러워요. itu benar-benar yang kayak 7 keliling gitu ya. Kalau 머리가 아파요 itu bisa cuma senat-senat, tapi kalau 어지러워요 itu palapnya benar-benar pusing gitu ya. kayak 7 keliling. 여러분 그냥 가만히 있는데 왠지 도는 느낌이 계속 그리고 또 하고 싶은 느낌이 들면은 그게 머리가 어지럽다는 뜻이에요. 숨이 막히다 itu artinya nggak bisa napas gitu ya. Kayaknya napasnya itu tertahan gitu. Ya biasa kalau keselak, tuh hal kok kata ini kayaknya mau muntah, masih 없다, nggak ada nafsu makan, 눈이 빨개지다, matanya merah, mungkin 뭔가 들어가면 눈이 빨개질 수도 있어요. 기운이 없다는 뭐 nggak ada semangat ya. 당연히 감기 기운 있으면 입맛이 없어요, 여러분. 자, 다음 슬라이드 넘어갈게요. Nah, kalau tadi kita tuh nyebutin tentang gejala-gejala sakit gitu ya, gejala-gejala yang dirasakan sama badan. Sekarang tuh kita bicara pengobatannya. Lihat deh, 진맥을 합니다 itu artinya membaca denyut nadi ya. 진맥 itu artinya nadi. 진맥을 합니다 itu berarti apa ya, mengukur atau mendeteksi denyut nadi ya. Pokoknya kayak gitulah, sesuai di gambar ya. Kegiatan seperti itu sebutannya 진맥을 합니다. Kita bisa terjemahkan sebagai lagi melihat denyut nadi, membaca denyut nadi gitu ya. 의사 선생님이 맥박을 보고 몸의 상태를 확인합니다. Jadi 의사 선생님 itu ngelihat denyut nadi, terus mengecek kondisi badannya gitu. Jadi biasanya 맨박이 너무 심하게, 너무 빠르게 뛰면은 그게 모르겠어. 몸이 안 좋다는 뜻일 수도 있어요. 침을 맞는다 itu artinya suntik atau di akupuntur apa 증상이 있는 곳에. Jadi ini pengobatan Korea banget ya teman-teman. Apa 증상이 있는 곳에, jadi di tempat atau di bagian yang terdapat yang ada gejala sakitnya atau yang dirasakan sakit, lalu di akupuntur 침을 맞아서 kemudian 몸에 피가 잘 흐를 수 있도록. Nah, fungsi ini adalah membantu agar darah tubuh itu mengalir kembali dengan baik. Berikutnya ada temal-temnida teman-teman. Temal-temnida ini artinya moksi basi. Ini juga moksi busi ya teman-teman. Moksi busi. Sistemnya itu artinya moksi busi. Jadi ramuan yang dikeringkan, jadi bisa dari daun-daun dikeringkan terus disimpan. Nah, nanti ditaruh di badan orang, di atasnya terus dibakar. Kan ada rasa panas. Rasa panas itulah nanti yang akan jadi karena udah panas, nanti aromanya atau kalau kita bilang ramuannya itu akan menyerap ke dalam pori-pori tubuh gitu loh. Ini salah satu pengobatan Korea ya, Haniwon. Sama sih di Korea, Jepang, Cina itu biasanya pengobatan sebenarnya. Kalau kita lihat film kolosal itu banyak banget. Mereka tuh biasanya kalau habis kena pedang gitu kan, terus belakangnya atau di dekat bagian yang lukanya itu dikarin si moksibusi ini, terus di atasnya dikasih api gitu loh, biar nanti menyerap ke pori-pori. 여러 가지 약초로 만든 뜸에 물을 붙여서 치료를 합니다. Jadi mengobati dengan cara menyudutkan api di moksibusi ya, yang dibuat dari berbagai macam tumbuhan gitu ya, atau tanaman. Berikutnya ada 한약을 먹습니다, berarti artinya makan obat Korea ya. 선생님이 처방해준 한약을 집에서 절여 먹습니다. Makan dengan merebus di rumah
obat Korea yang diresepkan oleh dokter gitu ya. Dokter biasanya Han Uisa gitu. Kalau dokter dokter alternatif Korea itu sebutnya Han Uisa, Hanguk Uisa. 요즘에는 병원에서 들여보내주는 경우가 많습니다. Belakangan juga ternyata di rumah sakit banyak juga yang dikasih obat-obat itu bukan obat medis tapi obat-obat hanyak ini gitu kan. Biasanya kan bertentangan banget tuh ya teman-teman. Tapi ya mungkin dokter Korea juga yang memang mengambil pengobatannya medis dari barat gitu ya. Nama ini kan di rumah sakit itu kan pengobatannya pengobatan medis yang benar-benar pakai obatnya pun ya obat kimia gitu. Sementara kan kalau Haniwon itu kan pengobatannya dia selalu pakai ramuan gitu kan, rempah-rempah gitu. Itu selalu bertentangan. Tapi belakangan di Korea ternyata di rumah sakit pun dikasih obat-obat kayak gini teman-teman. Next slide. Ya, terus ada lagi ini bagian dari cara pengobatannya ya teman-teman. Kalau misalnya luka atau sakit, salah satunya ada X-ray Gomsaralanda itu berarti melakukan tes X-ray ya. Pokoknya ya scan X-ray lah ya. Gips Serhanda itu artinya pakai gips biasanya teman-teman. Jadi kalau di Korea itu saat misalnya keseleo sedikit terus jatuh sedikit pokoknya ada uratnya yang salah sedikit itu gimana caranya supaya dia balik sendiri tanpa dipaksa dan apa namanya si uratnya itu kembali alami itu pakai gips mereka tuh yang diperban sampai kayak pakai semen gitu itu sebutnya gips ya. Kalau di sini kan udah aja ke Cimande jadi urut gitu loh, nggak lama-lama pakai gituan, jarang banget kita memang kalau ke pengobatan kalau kita misalnya ke seleo gitu kita ke ortopedi atau ke dokter bedah luar itu pasti kita di gips gitu. Tapi orang Indonesia tuh udah kebiasaan banget kalau kesel sedikit pasti carinya tukang urut gitu. Nah di sana tuh nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Pun kalau misalnya ke Haniwon itu ya paling di akupuntur gitu loh supaya si urat itu balik lagi gitu. Dia jadi pakai akupuntur namanya kan melancarkan peredaran darahnya. Mungkin dari situ ada yang berfungsi nanti akhirnya mengembalikan uratnya lagi gitu ke posisi semula. Terus Aurum Jilhada ini katanya ngompres pakai es ya. Milkaru Bancugul Bucinda itu artinya jadi menempelkan adonan milkaru itu apa terigu gitu setelah ditambahkan jahe sama kentang. Nah, itu ditempelkan di bagian yang memar. Nah, kalau di Korea itu katanya nanti bisa menghilangkan memar. Itu cara lain untuk menghilangkan memar selain tadi pakai kompres gitu loh. Kalau kita hubungkan X-ray Gomsar Hanta berarti eh mana nih? X-ray Gomsar Hanta yang mana nih teman-teman? Loh. Oh ini, Pyoga Puro Jonenji Hogyan Handa. Jadi mengecek apakah tulangnya itu apa retak gitu kan? Apa kalau sebutannya itu ya teman-teman lupa. Kalau kalau tulang patah itu hancur itu sebutannya apa gitu. Kemarin almarhum ibu itu pernah ketiban lemari terus tulangnya hancur gitu namanya apa ya? Lupa ada bahasa kerennya, bahasa kedokterannya. Terus yang kedua gips Handa berarti mana? Balmogel umji gigi angke Handa. Jadi gips Handa itu tujuannya agar atau membuat agar si apa namanya pergelangan kakinya itu tidak bergerak gitu ya. Orem cimjil Handa itu berarti mongol pali sari jiki Handa. Bongol salah dong. Orem jimjil Handa itu bisa juga ternyata buat mengurangi bagian yang apa namanya teman-teman? Bagian yang bengkak gitu ya, Bu Inen. Sebentar. Ambon Bulkayo. Oh iya betul. Kalau memar itu bisa juga sih sebenarnya ya. Di sini sih panduannya Orange Landa itu menyembuhkan bagian yang bengkak gitu kan. Nah, kalau iya nih anak saya juga pernah kejedot apa terus dikasih itu bengkaknya hilang sih gitu loh. Nah, buat ngilangin memarnya pakai yang adonan milkaru campur jahe sama kentang gitu ya. Oke, sekarang kita ke tata bahasanya teman-teman. Yang pertama itu, ini saya nggak ngejelasin dengan detail sekali ya teman-teman, karena udah ada nanti kan
Teman-teman kan ambil kelas tata bahasa diajar sama yang lain kan. Yang pertama itu ochina olmana, ini bisa diganti dengan ochina atau olmana. Terus a-nya itu artinya kata sifat enji, ochina olmana enji gitu ya. Intinya sebelum nianji-nya itu bisa dipakaikan bisa dipakai kata sifat atau kata kerja. Nah, kalau kata sifat teman-teman lihat ya pakainya enji kalau konsonan, nienji kalau vokal. Terus kalau misalnya kata kerja pakainya nenji. 왜 이렇게 늦었어요? saya belum ngejelasin artinya ya. Ini tuh artinya si ochina olmana enjinya itu satu paket ini, satu ekspresi ini bisa kita artikan dengan saking gitu ya. 왜 이렇게 늦었어요? Ih, kenapa terlambat? Kok lambat banget kayak gini sih? 미안해요. 길이 어찌나 막히는지 1시간이나 걸렸어요. Iya nih, aduh saking macet banget gitu, saking macetnya eh saya tuh sampai makan 1 jam gitu. Di sini mah standar ya 1 jam gak macet ya teman-teman gitu. Harusnya di sini 미안해요. 길이 어찌나 막히는지 5시간이나 걸렸어요 gitu. Ya, jadi ini saking ya. Saking itu kan kalau udah kata saking itu kan berarti sangat-sangatnya itu tingkatnya udah luar biasa sekali. No, 요즘 스트레스를 많이 받는 것 같아 gitu kan. Kayaknya kamu stres banget di belakangan ya. 맞아. 요즘 어찌나 바쁜지 스트레스를 안 받을 수가 없어 gitu kan. Iya, saking stresnya, saking sibuknya, mau nggak mau stres begini nih gitu. Atau nih, oh, apa ya contohnya ya misalnya teman-teman. contoh lainnya, 잠깐만요. 선생님 읽어줄게요. 날씨가 어찌나 좋은지 어분도 서 있을 수가 없어. ih, saking dinginnya gitu. 5 menit 5 menit aja tuh nggak bisa gitu loh. Ini benar-benar musim dingin yang di akhir Desember gitu ya. 머리가 어찌나 아픈지 아무 일도 못할 정도예요 gitu kan. Saking apa pusingnya nih kepala, saking penatnya nih kepala sampai-sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kerjain apa-apa gitu. 집에 모기가 어찌나 많은지 밤에 한 잠도 못 잤어요. 아이고, saking banyaknya apa namanya nyamuk di rumah sampai tidur pun nggak bisa semalam tuh. 그 학생은 한국말 어찌나 잘하는지 한국 사람인 줄 알았어요 gitu kan. Ih, saking bagusnya tuh bahasa Koreanya tuh murid itu tuh itu anak gitu ya, sampai kita pikirnya dia orang Korea gitu. 길이 어찌나 막히는지 보통 10분이면 올 수 있는데 한 시간이나 걸렸어요 gitu. Saking macetnya gitu ya, biasanya bisa ke sini 10 menit doang gitu loh. Sekarang sampai 1 jam gitu. 어제 저녁을 어찌나 많이 먹었는지 아침까지 배가 불러요. Ih, kemarin saking banyaknya makan gitu ya, sampai pagi masih kenyang gitu. Oke, lanjutnya kita ke yang kedua ya, real 정도로. eh real 정도로 eh gitu 정도이다. Jadi kalau teman-teman mau pakainya di tengah, misalnya eh pedes bang, misalnya kita bilang pedes banget sampai-sampai gimana gitu. Jadi kalau sampai-sampainya itu di tengah, teman-teman silakan pakai congdoro gitu. Misalnya kalimat apa lagi ya? Eh eh apa ya teman-teman ya? Oh, misalnya gini. Film itu drama startup itu rame banget sampai ratingnya itu 40% gitu loh. Sampai-sampai bukan rating jangan dan kayak gitu karena sampai-sampai setelah sampai-sampai itu harus kata kerja atau kata sifat ya. Misalnya film startup itu menarik banget sampai eh misalnya apa ya? Sampai Presiden Jokowi saja suka misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai sampainya itu di tengah, silakan pakai yang real Chongdoro. Tapi kalau misalnya mau di belakang, teman-teman pakainya real Chongdoita. Contohnya tuh misalnya gini. Uh, misalnya Mutia film itu drama startup rame ya.
재밌죠, gitu kan. 우리 그 apa Jokowi 대통령이 뭘 정도지 gitu kan, sampai-sampai si 대통령 itu nonton gitu loh. Contoh lain kayak gini. Hmm, apalagi ya teman-teman, sampai-sampai gitu kan. Misalnya gini, eh dingin banget ya. 밖에 한국에서 지금 많이 춥죠? 네, 엄청 추워요. 밖에 나가고 싶지 않을 정도예요, gitu. Iya, sampai nggak mau keluar nih, gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman, oke. Kalau kita lihat contohnya, 낙지볶음을 먹어보니까 어땠어요? Tadi setelah coba makan nakji, apa namanya, tumis nakji, gurita, gimana gitu kan. 눈물이 날 정도로 매웠어요 gitu. Aduh, pedas banget sampai-sampai keluar air mata gitu ya. 배가 많이 아프세요? sakit perut banget ya gitu kan. 네, 어찌나 아픈지 허리를 못 필 정도예요. Iya nih, apa namanya, sampai-sampai nggak bisa, apa namanya, 허리를 못 펼 정도로, sampai-sampai nggak bisa, nggak bisa, maksudnya gimana sih nih? 네, 어찌나 아픈지 허리를 못 펼 정도예요. Jadi sampai-sampai apa namanya, saking sakit perutnya, sampai-sampai nggak bisa, apa sih, hori itu pinggangnya itu nggak bisa digerakin atau nggak bisa ditekuk gitu loh, gitu ya. Contoh lainnya, 손이 얼 정도로 날씨가 추워요. Apa namanya, cuaca dingin banget sampai-sampai tangan itu beku. 둘이 먹다가 하나가 죽어도 모를 정도로 맛있어요. 둘이 먹다가 하나가 죽어도 모를 정도로 맛있어요. Ini enak banget sampai-sampai kita makan pun berdua, satu mati pun nggak tahu gitu loh. Jadi saking enaknya, saking enaknya makan gitu kan, ada yang mati pun kita nggak tahu gitu loh. Korea ya keren banget. Pokoknya saking enaknya sampai nggak tahu yang apa. Kalau kita tuh mungkin ngomongnya saking enaknya, sekelilingnya ada apapun nggak tahu gitu, nggak peduli gitu. 앞으로 걸어갈 수 앞으로 걸어갈 수 없을 정도로 바람이 심하게 불어요, gitu kan. Anginnya itu benar-benar bertiupnya kenceng banget sampai-sampai kita tuh nggak bisa jalan ke depan gitu loh. Ini angin di mana nih? Angin di laut apa angin di mana nih? 신문에서 정치면을 매일 읽을 정도로 정치 관심이 많아요. Saya sangat tertarik yang namanya politik sampai-sampai itu, pokoknya saya baca apa namanya, artikel atau kolom politik di yang ada di koran gitu. Ya, teman-teman, kurang lebih begitu ya. Nanti mungkin penjelasan lebih detailnya bisa dibantu sama pengajar tata bahasa. Berikutnya ada daganan. Daganan itu kalau terus-terusan ini biasanya mengandung makna negatif ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngomong gini, kamu tuh ya kalau terus-terusan misalnya ketemu cowok itu gitu loh. Jadi kayak mau ngasih ultimatum gitu loh. Kamu tuh kalau terus-terusan makan pedas dengan kondisi perut kamu tuh yang mahnya udah parah gitu loh. Terus kalau gitu, kamu tuh kalau terus-terusan begadang kayak gini gitu, sementara kamu tuh punya sakit ini gitu loh, nanti pasti akan ada hal buruk gitu loh. Jadi kayak kita bisa artikan kalau terus-terusan si daganan ini. Oke, kita lihat contohnya ya. 이렇게 돈을 많이 쓰다가는 생활비가 모자라게 될 수도 있다. Kalau terus-terusan pakai uang terus banyak kayak gini, bisa-bisa nanti uang bulanan kalau kita bilangnya. 생활비 itu kan uang hidup, living cost kamu itu nanti bisa kurang gitu. 계속 불규칙한 생활을 하다가는 건강이 나빠질 것이다. Kalau kamu terus-terus ngejalanin hidup yang nggak teratur kayak gini, misalnya makan kamu nggak teratur, terus bangun kamu nggak teratur, siang jadi malam, malam jadi siang, nanti itu akan kesehatan kamu itu akan memburuk gitu, menurun gitu. 계획 없이 살다가는 나중에 후회하게 될 수도 있어 gitu kan.
kamu tuh kalau hidup terus kayak gini tanpa ada rencana, nanti suatu hari tuh kamu akan menyesal gitu. Udah terus kayak gini, udah umur segini nggak ada rencana apa-apa. 계속 이렇게 살다가는 나중에 아무것도 될 수 없어 gitu. 아무것도 apa ya jadi ya? Jadi 아무것도 될 수 없어 gitu. Jadi kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Yang terakhir, real Punman Anira itu gampang ya teman-teman. Real Punman Anira itu artinya tidak hanya ya teman-teman. Oh ya tadi di depan daganan itu pasti kata kerja ya teman-teman. Namanya juga kalau terus-terusan begininya itu maksudnya perbuatannya atau tindakannya ya. Terus yang berikutnya itu ada adjective or verb gitu ya. Jadi kata sifat atau kata kerja. Kalau berhubungan konsonan silakan pakaikan el, kalau berhubungan vokal silakan pakai real punman anira. Nah, kalau misalnya kata benda nian punman anira pakainya yang langsung kata benda aja. Misalnya bukan hanya saya, mutiaman coman punman anira, bukan hanya mutia, mutia punman anira gitu kan. Atau terus kalau misalnya kata kerja bukan hanya makan, mogel puman anira. Misalnya di pesta itu kita tidak hanya bisa makan gratis, tapi kita dapat door prize ke 파티에서 우리는 무상으로 무상 itu gratis 무료로 먹을 뿐만 아니라 어 door prize tuh 뭐지? 선물도 받을 수 있대 gitu. kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk. 이 가게는 직원이 친절할 뿐만 아니라 물건의 질도 좋아서 항상 손님이 많다. Jadi di toko ini nggak hanya atau buka tidak hanya ya tidak hanya pegawainya yang ramah, tapi juga kualitas barangnya tuh bagus gitu ya. Jadi tamunya banyak gitu, pelanggannya banyak. 웃음은 병을 예방할 뿐만 아니라 병을 치료하기까지 한다 gitu kan. Jadi tersenyum itu atau tertawa itu tidak hanya mencegah penyakit tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit loh teman-teman gitu. Jadi maksudnya tidak hanya bla 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 tetapi juga gitu ya teman-teman artikannya. Kalau real pulman aniranya sih artinya ya tidak hanya aja atau bukan hanya ya. 어른들뿐만 아니라 아이들도 스트레스를 많이 받을 수 있다. Jadi 어른들 itu kan kata benda ya, makanya nggak pakai el pullman, elnya itu nggak pakai el realnya nggak pakai karena ini kan ada 어른들nya itu kan kata benda noun ya. 어른들뿐만 아니라 artinya tidak hanya orang dewasa, idol tuh anak-anak juga 스트레스를 많이 받을 수 있다. Bisa juga stres gitu ya teman-teman. Oke, cukup segini aja tata bahasanya. Sekarang kita lanjut next ke dengerin audionya. 자, 수고 많았어요. 들어줘서 고맙고요.